Jangan pernah kita menganggap indahnya Ramadan akan tak ibadah dalam bulan yang mulianya. Maka Ramadan tidak akan menjadi indah apabila dalam kehidupan gedenya pernah mendurhakai ayah dan bunda gedenya. Orang-orang yang pernah durhaka ke mak, durhaka ke ayah, yaumul kiamah ibadahnya hanya tuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat menyebar lagu tak isi getutuha dan muda, menyebar dakwah nepoh berakah nepegahaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil kiram wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam mari bersama pula kita haturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada al dan keluarga baginda Rasul yang mulia. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyempurnakan dua rukun al-khutbah, mohon memperkenalkan waktu sejenak untuk dapat kita berbincang-bincang masalah agama yang barangkali sangat bermanfaat kepada khatib sendiri selaku penyampai. Hendaknya kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika para sahabat bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya sahabat bertanya kepada Rasul, "Ausini fi dunya ya Rasul." Berikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Allah memerintahkan kepada aku untuk menyampaikan, katakan olehmu ya Muhammad, adakah engkau berkeinginan aku sampaikan kepadamu tentang orang-orang yang rugi dalam ibadahnya di alam dunia, sementara mereka menganggap bahwa ibadah yang telah mereka lakukan itu yang terbaik kepada mereka, namun sayang mereka itu tertipu dengan amal ibadahnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah yang terbubut oleh gedanya di atas permukaan bumi Allah, yang tak anggap oleh gedanya bahawa ibadahnya telah dapat menyelamatkan gedanya di alam dunia menuju kepada alam akhirat, ternyata padum-padum boh golongan manusia yang hanya tuang ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala
baik ibadah yang dibuatnya ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepegah di dalam sebuah hadis, salah satu la yuqbalullahu ibadatahu yaumal qiyamah sarfa wala adalan. Yaumal qiyamah tengok manakala keperiksaban bandum amai gedanyo, ternyata basahnya na kelompok-kelompok manusia yang hanedung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasul? Rasul mengatakan, jemaah yang mulia, nomor pertama, manusia yang ditolakkan amal ibadah yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aqin biwalidain, orang-orang yang pernah mendurhakai dua ibu bapaknya di alam dunia. Jamaah yang tuan muliakan, bulan Sya'ban setengah yang kedua, setengah yang pertama telah berakhir, gedanyo kalih terlewati nisfu Sya'ban, tinggal menunggu Ramadan di hadapan gedanyo. Jangan pernah kita menganggap indahnya Ramadan akan tak ibadah dalam bulan yang mulianya. Maka Ramadan tidak akan menjadi indah apabila dalam kehidupan gedanyo pernah mendurhakai ayah dan bunda gedanyo. Orang-orang yang pernah durhaka ke mak, durhaka ke ayah, yaumul qiyamah ibadahnya hanya tuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Rasulullah, ridallahu biridal walidain wa sukhtuhu bisukhtil walidain. Ridha Allah berada pada ridha dua ibu bapa, murkanya Allah juga berada pada murka dua ibu bapa. Maka nomor pertama jamaah yang mulia, orang yang hanedung ibadah oleh Allah adalah orang-orang yang pernah dalam kehidupannya menyakiti hati orang tuanya. Bila mak menteng, bila ayah menteng, bek minder gedanya wanu, cum jaro mak, cum jaro ayah, cum doon mak, cum doon ayah, sampaikan kepada mereka laki maaf atas segala kesalahan. Oh bila mak kahanali, ayah kahanali, kalepah nuwa ba Allah Subhanahu wa taala, kubu menteng, walau tulung dan asau hanali lam kubu, roh menteng nekebah le Allah, jak kunjungi kubu, baca sesuatu yang mudah Al-Quran bak kubu mak, bak kubu ayah. Nepegah le Imam Al-Ghazali jamaah yang mulia, riwayat bak kubu adalah urah hameh, urah Jumaat, urah Sabtu. Pur faedah tajak ba urah hameh, pur faedah tajak ba urah Jumaat, dan pur faedah tajak ba urah Sabtu. Getulih dalam kitab Suluh Salikin yang adalah mak gedanyo, ayah gedanyo, getepu kehadiran gedanyo ahwat tajak ba urah-urah yang kali ulun tuan sebutkan nyan. Menyatajak ba urah lain doa terus, tajak ba urah minggu terus doa yang tam doa ke mak ngan ke ayah. Tajak baru Senin juga demikian, yang namun tentang kehadiran kitanya rahmat hana gedepu. Sama jamaah yang mulia, tak kirim engkut ke mak talhat bak pintu, tak kirim tehia ke mak talhat bak pintu. Sementara mak hana kekalan tentang pengiriman kitanya, mak hantam ke wajah kitanya, wate tapu sesuatu ke mak. Rasa bahagia paling kental, rasa bahagia paling banyak di saat kita nyawana tertiji sesuatu tak merumpok dengan mak. Sedia ada bagah mak nyempat yang nalun tuan puau. Ketimbang tajuk yang lebih berharga, sementara mak ada pernah kekalan wajah gedanyo. Menan perbedaan tajak bak kubu urah hameh, tajak bak kubu urah Jumaat, dengan tajak kubu bak urah Sabtu. Mak yang ke puluhan tahun kembali kepada Allah akan tahu tentang kehadiran gedanyo. Yang kedua jamaah yang mulia, orang yang hanetung ibadah yaumul qiyamah lah man taraka ilma fil wujub. Orang-orang yang kebah ilmu yang wajib gemita alam dunia. Ilmu yang wajib kali nepegah le gurai gedanyo, pertama tauhid, ilmu-ilmu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan baik tak anggap remeh, baik tak anggap sepele tentang ilmu tauhid. Di dalam kitab Kifayatul Awam geancam gedanyo bahawa orang-orang yang hana geturi ilmu tauhid secara dalilan ijmalian
gegolong katanya kepada kufur, orang-orang yang hanglah yaumul kiamah tengok daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Sanusi setuju kepada orang-orang yang taklid dalam ilmu tauhid, mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya man hiya taklidan, bagaimana definisi orang-orang yang tergolong kepada taklid? May ya'rifal aqaidal khamsin wa lam ya'rifa dalilan ijmalian. Tanyo taduri 350 wujud qidam baqa mukhalafatuh lil hawadih qiyamuhu bi nafsih sampai mutakalim abeh juta bahai yang ladum gapai lewat lagu bagah juga sementara tatanyang pekiban makna wujud Allah, pekiban pengertian baka Allah nyan hanale gedebu, maka kalau terbenar katanya urang-urang yang jud dalam ilmu tauhid. Manakala ilmu tauhid katanya hanjut dalam kitab Kifatul Awam, keancam katanya dengan kaphil yang pertama. Yang kedua keancam dengan urang pungo, urang yang hanjut ilmu tauhid. Orang hanajud wajib baakai, mustahil baakai, yang haruh baakai, hana tak mengerti falaisa bil aqil, gedanya kon urung muakai. Jamaah yang luntuan muliakan, sementara IQ gedanya uronyo arsitek gedanya mampu tarancang bangunan yang begitu besar, sementara ilmu tauhid gedanya hana tak miliki dalam kehidupan, dalam pandangan Allah gedanya kon urung makai. Makanya jelas jamaah yang mulia, nomor yang kedua, manusia yang ditolak amal ibadahnya oleh Allah yaumul kiamah kelak adalah urang-urang yang han gede menuntut ilmu yang wajib dalam kehidupan dunia. Tauhid kan selesai. Yang kedua fikih. Ilmu fikih adalah ilmu-ilmu untuk mensahihkan ibadah. Sebanyak apapun ibadah, sebanyak apapun zikir yang kita ucapkan, bila ibadahnya tidak dilandasi dengan ilmu fikih, maka sayang ibadahnya akan sia-sia. Ibadahnya tidak akan memberi manfaat kepada orang yang melakukan. Pajan masa berona manfaat ilmunya di saat tak suntik dengan ilmu-ilmu pengetahuan agama. Pergi bancara dan tunggu menya ilmu wudu hana. Pergi bancara dan sembahyang sementara ilmu sembahyang hana. Athi takalan buat gop han nunggu. Ba'rah jarau na ilmu untuk mensahihkan membasuhkan tangan. Ahwatnya dan rah jarau berdaturi ehna yang wajib, dan pelebih daripada kadar yang wajib juga ikut kepada wajib. Sementara terkadang-kadang gedanyo yang baca agak ketat bacut otak hilak hantu eno thagai dat mengerah jarau, sementara kadar wajib bedroh iwatuh tingkai de bacut han mufhum gedanyo tentang ilmunya. Ahwatnya dat menglam terji takbir kucu atuh pun kon kadullah kucunya hanayum ba Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuntut ilmu tauhid wajib, tuntut ilmu fikih untuk mensahihkan ibadah juga dalam kondisi wajib. Kemudian taboti ilmu tasawuf kepe ngakna manfaat ilmu, ngakna manfaat tauhid, ngakna manfaat fikih top dengan ilmu tasawuf. Pakan menyahana ilmu tauhid, hana ilmu fikih, hana ilmu tasawuf, iman yang kalahna dikhawatirkan akan mampu tapi selama di saat ajal menjemput gedenya. Perjuangan yang paling besar bukan perjuangan menghidupkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tetapi perjuangan yang paling besar adalah perjuangan menyelamatkan keimanan di saat sakaratul maut menjemput gedenya. Abu Darda jamaah yang mulia, yakhlifu billah, nemu sumpah demi Allah, ma ahadun amana ala imanihi, tidak ada seorang pun manusia yang aman atas imannya, ayasliba anhu indal maut illa salawahu. Ubena gedanya yang kamu iman mudhidraw hana aman, ban bandum iman gedanya akan digoda oleh iblis alaihi la'natillah inda sakaratil maut, di ketika ajal menjemput gedanya. Makanya jamaah yang mulia,
walamma hadra Sufyan ja'alal wa yabqi wa yunawwahu. Imam Sufyan, beliau adalah seorang tokoh tauhid, seorang tokoh hadis, seorang tokoh fikih yang kehidupan beliau adalah sikurang belah hijrah Nabi atau sikurang retuh 16 Masehi. Manakala Imam Sufyan kena uwa Allah tu, goknya terasa bahawa ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, nekli nemo neroi mata. Nomor ratuh bahasa kedanya kiban di ta'ah long matin tu, kiban nasib long lam kubu, kiban nasib long belang padang mazhar yang hantar pernah lon kalon, kiban nasib long yang tengah sakit gemeratuk. Seorangnya Imam Sufyan yang kealiman gopnya jemaah yang mulia santut dengan alim Imam Asy-Syafi'i, santut kealiman walau hanya dipegot mazhab, namun pemahaman dalam ilmu agama setingkat dengan Imam Asy-Syafi'i. Tetapi mereka sangat mengkhawatirkan tentang keimanannya, apakah mampu ia menyelamatkan atau tidak. Kemudian para sahabat, para murid yang di samping Imam Sufyan nakun, ya Abdullah, alaika birraja fa inna afwallah a'zamun min zunubika. Wahai gurai kamu, nu melagai ba Allah, nu bermunajat ba Allah, karena dosa nu lebih ubud ketimbang daripada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosamu itu lebih kecil, keampunan Allah lebih besar. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepunia kli, kepunia roi mata bahar gedanya. Drana urang saleh, drana urang yang bi ilmu pengetahuan agama kepada urang tu pelagi ba Allah. Kerana Allah getung daripada seluruh doa drana. Bu jawab la Abu Imam Sufyan, "Aw alayya zunubi law alamtu an amutu ala tauhid lam abala khataya min jabalin." Seandainya long debu, wahai murid long bandung, bahawa di saat long mati iman yang kanannya mampu long pun selamat, maka hana long perumun, walaupun dosa lon sebanyak gunung-gunung, walaupun dosa lon sebanyak bukit-bukit, yang penting iman ku berselamat ilai. Masalah dosa urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya jemaah yang mulia untuk mampu menyelamatkan keimanan. Yaumul qiyamah keampunan Allah lebih raya ketimbang dosa kita. Cuman yang penting adalah ahwate sakaratul maut, iblis ya goda kitanya beik talawan dan mampu menyelamatkan keimanan dan akhir udip kitanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keperno le gurai-gurai kitanya bak malam nisfu Syaban kiyu baca yatin butuh lehago. Pertama kiyu melakai berpanjang umur, kemudian bermudah rezeki yang halal. Yang terakhir tutup dengan keselamatan iman. Karena perjuangan paling besar adalah perjuangan menyelamatkan keimanan. Maka kelompok yang kedua yang selamat amal ibadahnya dan ibadahnya akan ditolak oleh Allah adalah orang-orang yang hantim minta ilmu agama Allah. Yang ketiga, mukazzibuna bil qadri, orang-orang yang mendustakan qada dan kadar Allah Subhanahu wa taala. Pekiban mufhum, orang yang haik geterima di saat sesuatu pahit dalam kehidupannya. Artinya dalam udip gedanya terjadi sesuatu yang hana mangat. Tak gedi dajak ublang padai kaidikuh bendum bengeh ke Allah. Wa ta'ala menuhun udeng mati bendum bengeh ke Allah ibadah dehana. Kemudian Allah katrib dan mukawin hana kebibianu dalam kehidupan. Dia merupakan ngon tapi dan yang pedembah tinya agak menteboh dalam. Umum kawin katib lodon. Tiba-tiba kadang-kadang balik mengbladon Allah kagebi sabah tanda bahawa perumah tanya wakam mengandung. Sehingga otak jaga God hingga 1 bulan mencapai kesikuriung bulan. Lahir anak dalam kondisi selamat. Kemudian juk sekolah SD, SMP, kemudian lanjutkan bak pesantren. Kamalim nu gedaya. Kajut sebagai panutan masyarakat. Tiba-tiba jemaah yang mulia, baik tu bi gede ulu tukun ipok le Honda meninggal. Wate meninggal umur 7 orang klik thabe gedanya mak klik thabe gedanya ya.
gara-gara gejok pulang anak tu siapa yang kesekian lama tak nama kahwin hana gejok oleh Allah. Menyamanan adalah gedanya mendustakan tentang qada dan kadar Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dan kematian seseorang itu adalah telah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Tuan muliakan, kiranya dalam kesimpulan yang sangat singkat ini dapat kita ambilkan motivasi adalah pertama, manusia yang Allah tolakkan amal ibadah di yaumul kiamah kelak adalah orang-orang yang pernah mendurhakai ayah dan bundanya. Yang kedua, orang-orang yang hang gede minta ilmu tauhid hang gede minta, ilmu fikih hang gede minta, ilmu tasawuf hang gede minta, ada na ibadahnya hang gedung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang mendustakan tentang qada dan kadar Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nyoke yang dapat Tuan sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini kiranya bermanfaat kepada Gereja Bandung, terutama kepada Tuan sendiri selaku penyampai. Jina Tuan tamam dalam menyempurnakan dua buah rukun al-khutbah. Tunggu simak, tunggu perhatikan pada yang salah tunggu tegur supaya mangkasah Jumat baur yang sangat mulianya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولا ذكره أكبر.